Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat merayakan Jumat Agung atau kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib pada hari ini. Meskipun saudara-saudaraku merayakannya di rumah masing-masing, saya berharap saudara merayakan, buatlah rumah saudara, tempat ibadah saudara, halnya kita merayakan di gereja untuk kematian Tuhan Yesus Kristus, sehingga meskipun saudara ibadah di rumah masing-masing tetap memiliki makna di mana Kristus Yesus mati untuk saya dan saudara-saudara semuanya. Dan pada saat ini firman Tuhan yang diberi judul pengharapan dalam Kristus. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu, kita menyerahkan kepada Tuhan. Bapa, hari ini mengucap syukur karena Engkau sudah memberkati hamba-Mu, diberi kekuatan, kesehatan, sehingga bisa live dari Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo. Dan kami menyerahkan firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama. Kiranya Tuhan sendiri yang akan campur tangan, Tuhan sendiri yang akan memberkati, dan semuanya menjadi berkat buat kami bersama. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan menyerahkannya. Haleluya, amin. Saudaraku yang saya kasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya menyampaikan kepada saudara selamat untuk merayakan Jumat Agung di rumah masing-masing. Tetap berada di rumah, tetap penuh dengan sukacita, tetap menjaga kesehatan, dan tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan firman Tuhan sekali lagi, pengharapan dalam Kristus, dan bacaannya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. Sekali lagi, 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-12 sampai yang ke-18. Saya akan membacakan untuk saudara-saudara di rumah masing-masing untuk dapat menyimak bacaan firman Tuhan pada saat ini. Jadi, bila mana kamu beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa ia tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Dia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat yang ke-17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Ayat yang ke-18, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Ini yang menjadi bacaan kita pada saat Jumat Agung pada hari ini. Saudaraku yang saya kasih dan mengasihi Tuhan, saya bersama dengan keluarga minggu-minggu ini volume untuk berdoa bersama, volume untuk membaca firman Tuhan lebih banyak, karena saya bersama dengan keluarga ingin mendapatkan berkat secara luar biasa di Jumat Agung ini. Sampai nanti 40 hari lalu turunnya Roh Kudus, kami tetap akan setia membaca firman Tuhan, berdoa bersama, bahkan berpuasa. Karena hari-hari ini ada penebusan, pengampunan,
besar-besaran terjadi di dalam kehidupan umat manusia. Ketika saya baca Alkitab, lalu di sebelah saya ada agenda buku. Dalam hati saya itu bertanya, seandainya Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, saya kira-kira tinggal di mana ya sekarang ini? Seandainya kejadian Menara Babel tidak pernah terjadi, saya itu memakai bahasa apa? Seandainya Jumat Agung itu tidak pernah ada, seandainya Kristus itu tidak pernah disalibkan dan mati untuk pengampunan dosa, apa yang terjadi? Jelas tidak ada orang Kristen, karena Kristen itu artinya pengikut Kristus. Dan saudara perlu tahu, agama Kristen atau pengikut Kristus itu adalah agama satu-satunya yang mengandalkan penebusan. Keselamatan itu adalah anugerah. Di keselamatan itu bukan usaha sendiri, bukan perbuatan baik, tetapi keselamatan itu hanyalah anugerah semata yang diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma. Jadi yang ingin saya sampaikan, Kristus mati untuk saya dan saudara. Berarti itu memberikan suatu pengharapan kepada semua manusia, termasuk saya dan saudara. Kematian Kristus itu memberikan pengampunan dosa. Dan Jumat Agung pada hari ini yang kita rayakan bersama-sama, itu memberitahukan kemenangan Kristus sudah terjadi. Pengampunan dosa sudah terjadi. Maut sudah dikalahkan. Itulah sebabnya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-54 itu berkata, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenangan? Hai maut, di manakah sengatmu? Kemenangan ada di dalam Kristus. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-14 itu berkata, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kami. Ayat yang ke-17 itu berkata, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kami masih hidup dalam dosa. Ayat yang ke-18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Artinya ayat yang ke-14 itu memberitahukan sia-sia sebagai orang percaya. Sia-sia iman kita ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Bahkan dosa saya, dosa saudara tidak akan pernah diampuni karena Kristus tidak pernah mati untuk saya dan saudara. Artinya yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudaraku semua, kedatangan Kristus, hidup selama di dunia ini menjadi anak domba yang disalibkan dan dibangkitkan dari antara orang mati dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu memberikan pengharapan bagi manusia. Menjadi pertanyaan, pengharapan seperti apa yang Kristus berikan? Yang pertama, pengharapan di dalam Kristus
ada pengampunan. Di dalam penderitaan, di dalam Jumat Agung, Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang memiliki hidup yang kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ini memberitahukan saya dan saudara, Allah sangat mengasihi, dan saya dan saudara di dalam Dia ada pengampunan. Begitu juga di dalam Petrus. Saya akan mengajak saudara untuk melihat di dalam 1 Petrus. Kita akan membaca bersama-sama di dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-18. Inilah firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas. Bukan dengan barang yang fana, bukan juga dengan perak. Ayat yang ke-19-nya. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, melainkan dengan darah yang mahal, kematian Kristus yang luar biasa. Saya dan saudara, di dalam Kristus ada pengharapan, ada pengampunan. Karena mengapa? Adam ketika dilahirkan di dunia ini, ketika diberi napas, Yesus berkata di dalam Roma, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Di dalam Yesaya 64, kita itu seperti pakaian yang kotor. Lalu saya dan saudara sudah diampuni hari ini di dalam Kristus melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Di dalam Ibrani, saya akan membacakan sekali lagi saudara di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia ini, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh. Korban tidak mengampuni dosa. Ketika Kristus tidak disalibkan, mungkin saya dan saudara bisa saja seperti agama yang lain, agama Yudaisme, mengorbankan domba, kerbau, sapi sebagai korban persembahan. Firman Tuhan ini berkata, itu tidak berkenan. Saya dan saudara, ada suatu pengharapan yang luar biasa, pengampunan yang luar biasa, karena hanya darah Kristus saja yang bisa mengampuni, yang bisa menyelamatkan. Melalui penyaliban Kristus ada pengampunan dosa. Darah anak domba yang suci yang akan mengampuni dosa saya dan saudara. Yang kedua, pengharapan seperti apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu di dalam pengharapan Kristus ada kehidupan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10, saya akan membacakan untuk
Saudara-saudaraku semua, di dalam Yohanes pasal yang ke-10, Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 berkata bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala hikmat. Yesus datang supaya setiap orang memiliki hidup kelimpahan. Situasi, kondisi yang ada saat ini memang sulit. Tapi firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada saya dan saudara bahwa Yesus Kristus datang untuk memberi hidup yang baik. Segala penyakit kita lah yang ditanggung oleh Yesus Kristus melalui penyaliban ini. Di dalam Timotius 1 ayat 1 bahwa keselamatan di dalam Kristus itu ada dasar pengharapan. Di dalam Efesus pasal yang kedua, saya akan mengajak saudaraku untuk membaca di dalam Efesus pasal yang kedua. Kita akan lihat bersama di dalam Efesus pasal yang ke-2 ayat yang ke-11. Di sini dikatakan, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Ini memberitahukan kepada saya dan saudara, di dalam Kristus ada pengampunan, ada kehidupan yang dijanjikan kepada saya dan saudara. Saudaraku yang saya kasih dan mengasihi itu, bagaimana tanggapan saya dan saudara di dalam pengharapan di dalam Kristus? Tanggapan harapan kita, pengharapan itu sudah ada, pengharapan itu sudah disediakan, pengharapan itu hari ini ada. Tetapi kalau saya dan saudara menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen, orang Kristen-Kristenan, orang Kristen KTP, orang Kristen yang menyakiti, orang Kristen yang tidak menjadi berkat bagi banyak orang, sia-sia. Hari ini undanglah Kristus untuk hadir dalam hidup saudara, hidup saya, hidup saudara. Mengaku dengan mulut hati kita supaya Kristus bersemayam, Kristus ada dalam hidup kita, Kristus sungguh-sungguh menjadi di dalam kehidupan kita selamanya. Saudaraku yang saya kasihi dan mengasihi Yesus Kristus, Yesus pernah berkata bahwa sebagai manusia ia harus menderita. Sebagai manusia ia harus diolok-olok para imam, dia harus dicaci maki, dia harus dibunuh kayu salib. Dan ini sungguh terjadi. Para imam ahli Taurat ketika Yesus disalibkan mentertawakan mereka. Kalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Ini menunjukkan bahwa pada saat itu Yesus ini manusia yang bodoh. Kenapa kalau dia seorang Allah tidak turun? Di dalam Lukas, saya ingin membacakan untuk saudara-saudaraku di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-22.
Di situ dikatakan, dan Yesus berkata, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ini memberitahukan kepada murid-muridnya pada saat itu bahwa Yesus akan ditolak, akan ditertawakan, akan diolok-olok. Tetapi pada saat itu Ia sebagai Allah menubuatkan semuanya itu akan terjadi. Memang manusia lahir, lalu dibesarkan, lalu meninggal. Yang menjadi perbedaan manusia Yesus, Dia lahir, dibesarkan, hidupnya selama itu menjadi berkat, dan kematian menanggung dosa. Di akhir hidupnya itulah yang sesungguhnya yang diberitahukan kepada murid-muridnya, bahwa dalam kematian Kristus Ia mempunyai suatu pengharapan untuk setiap orang yang mau percaya. Matius menuliskan 4 kali memberitahukan tentang kematian Kristus, sedangkan Markus dan Lukas masing-masing 3 kali memberitahukan tentang kematian Kristus, sedangkan Yohanes hanya sekali memberitahukan tentang kematian Yesus Kristus. Penyusunan wacana Injil ini sendiri diberitahukan penekanan khusus di mana tentang kematian Kristus. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudaraku, Jumat Agung itu sudah direncanakan oleh Allah. Kematian Kristus itu sudah direncanakan dan ditetapkan dan dinubuatkan. Bahkan Kristus sebagai anak domba Allah, kematian Kristus menjadi berita sentral yang harus didengar oleh semua orang, oleh dunia, karena pada saat itu terjadi gelap dan gempa. Dan itu memberitahukan bahwa kematian Kristus itu menjadi sentral pemberitaan. Karya penebusannya dan penderitaan Kristus itu memperjelas suatu harga yang sangat mahal yang harus ditebus untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Kematiannya menjadikan bukti akan kasih Allah terhadap manusia, terhadap saya, terhadap saudara-saudara untuk pengampunan dosa. Penyalipannya menegaskan pengorbanannya yang harus dilaluinya dan diwujudkan di dalam Kristus. Saudara, di Jumat Agung hari ini memberitahukan bahwa di dalam Kristus ada pengampunan. Di dalam Kristus ada pengharapan. Suasana situasi hari ini masih tetap tidak mendukung untuk kita merayakan Jumat Agung. Tetapi yakini, imani firman Tuhan hari ini. Jumat Agung hari ini terjadi. Sudah dinubuatkan, sudah direncanakan, supaya saya dan saudara memiliki pengharapan. Pengharapan di dalam Kristus ada pengampunan. Pengharapan di dalam Kristus ada kehidupan limpahan. Saya berdoa untuk saudara-saudara, supaya saudara-saudara diberkati dalam kelimpahan, diampuni dosa-dosa,
sehingga saudara-saudaraku memiliki hidup yang benar di dalam Kristus. Tetap setia, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Mari kita jadi berkat. Banyak orang di luar sana menantikan kita untuk menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Kristus sudah mengampuni, Kristus sudah menjadi berkat. Saya dan saudara juga harus bisa mencontoh Kristus di dalam dunia ini. Mari kita akan berdoa. Bapa, hari ini mengucap syukur firman Tuhan yang menjadi rema, menjadi kekuatan buat kami. Di Jumat Agung pada hari ini, anak-anakmu belum bisa beribadah di gereja. Mereka masih merayakan Jumat Agung di rumah masing-masing. Doa hambamu dari Mesbah Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo diberkati, diampuni segala dosa, diberi hidup berkelimpahan. Meskipun hari ini sulit untuk itu semua, namun kami memiliki iman, kami mempunyai keyakinan bahwa Engkau akan mengerjakan, Engkau akan melakukan semuanya. Kami percayakan Tuhan. Hari ini kalau ada yang sakit, oh Tuhan, dengan darah Kristus dipulihkan, disembuhkan. Kalau hari ini ada yang kekurangan, dengan kuasa Tuhan Yesus mereka dicukupkan semuanya. Kalau hari ini ada yang mengalami ujian, Tuhan beri kemampuan. Berkati pekerjaan, berkati kehidupan mereka, berkati apapun yang dilakukan, dikerjakan semuanya. Biarlah kuasa Allah saja yang boleh campur tangan memberkati setiap anak-anakmu. Hambamu dari Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo tidak bisa menyampaikan pengembalaan yang terbaik. Namun kami percaya melalui live streaming firman Tuhan hari ini akan memberi kekuatan bagi jemaatmu yang ada satu persatu. Dalam namamu, di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan menyerahkan seluruhnya di dalam Engkau. Dalam nama Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus akan memberkati saudara-saudara dari saat ini sampai selamanya. Haleluya, haleluya, amin. Selamat merayakan Jumat Agung bersama dengan keluarga, saudara-saudara. Tetap ada di rumah, tetap semangat, tetap memuliakan nama Tuhan di keluarga saudara-saudara. Sekali lagi, lakukan Jumat Agung bersama dengan keluarga saudara, sehingga saudara diberkati Tuhan. Amin. Percaya Tuhan akan memberkati keluarga saudara. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati.